Ya, apakah kelihatan sudah di record di situ? Baik. Ya, Salam. Ya, mohon semua di-mute. Ya, pada hari ini kita akan berbicara tentang rapture. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mengadakan ibadah interaktif STT HAMI. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Berikan hikmat, pertolongan bagi kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini topik kita adalah topik yang bersifat eskatologis, yaitu rapture. Rapture. Ini sebenarnya biasanya dibahas di dalam mata kuliah eskatologi, yaitu akhir zaman. Ya, nanti saudara-saudara boleh juga bertanya, nanti kita akan sediakan ruang tanya jawab. Ya. Ada beberapa pandangan tentang terkait dengan topik rapture ini. Ya, yang pertama, ada yang berpendapat bahwa rapture itu sebenarnya tidak ada. Rapture itu tidak ada sama sekali. Rapture itu hanyalah suatu kalimat penghiburan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu mengalami keguncangan, ya, mengalami semacam pesimis, ya, kehilangan arah, pengharapan, karena ada di antara keluarga mereka yang meninggal. Jemaat Tesalonika mempertanyakan apa yang terjadi dengan mereka, bagaimana keberadaan mereka, keadaan mereka kelak ke depan. Nah, pandangan yang pertama ini beranggapan bahwa itu hanyalah suatu kalimat penghiburan dari Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jadi karena itu hanya suatu kalimat penghiburan, maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan rapture atau pengangkatan. Dengan demikian 1 Tesalonika 4 ayat 17 mereka anggap sama sekali tidak berbicara tentang rapture. Itu yang pertama. Ini banyak yang pertama ini. Pandangan yang pertama ini banyak sekali ya. Tokoh-tokoh teolog juga banyak pandangan ini. Yang kedua, berpendapat bahwa rapture itu ada. Ya. Tapi dalam pengertian diangkat selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi ketika diangkat bersama dengan Tuhan selama-lamanya, ya sudah selesai. Tidak ada lagi penjelasan berikutnya. Tidak ada lagi kaitan-kaitan peristiwa, kejadian-kejadian yang penting lainnya di dalam Alkitab yang mereka hubungkan. Ya, mereka berpendapat bahwa ya sudah, karena sudah diangkat selama-lamanya bersama dengan Tuhan, ya sudah selesai. Nah, apakah demikian? Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa berpendapat hanya demikian kemudian kita mengabaikan ada begitu ayat-ayat Alkitab yang juga sangat kuat berbicara tentang adanya rapture dan kaitan-kaitannya dengan rapture. Kalau kita hanya berhenti sampai di situ, maka kita mengabaikan teks-teks atau ayat-ayat Alkitab yang lainnya yang sangat penting, yang justru sangat erat kaitannya dan tidak pernah bisa dilepaskan dari topik rapture. Nah, oleh sebab itu yang kedua ini juga sebenarnya merupakan sesuatu yang bisa dikatakan apakah aneh, apakah terlalu takut di dalam menafsirkan gitu ya, apakah tidak berani menafsirkan atau belum menafsirkan secara komprehensif. Ya. Apakah belum menafsirkan secara komprehensif? Nah, ini yang kita melihat yang kedua ini, pandangan yang kedua ini juga merupakan sesuatu yang sangat bisa dikatakan masih membingungkan. Nah, kemudian pandangan yang ketiga. Enggak keluar suara saya? Pandangan yang ketiga adalah rapture ada sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Disertai dengan peristiwa lainnya. Nah, yang ketiga inilah
yang saya percayai, nomor yang ketiga inilah yang kalau kita perhatikan secara komprehensif bagian-bagian dari Alkitab dan kemudian kita memperhatikan lagi dengan ayat-ayat Alkitab lainnya, topik-topik berkaitan dengan rapture itu sangat erat kaitannya. Nah, oleh sebab itu yang ketiga ini ya, rapture diajarkan dalam Alkitab juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Artinya berbeda dari nomor dua. Nomor dua itu hanya percaya ya sudah terjadi rapture, sudah selesai. Ya, tapi bagian yang ketiga ini terjadi rapture, tetapi sekaligus ada ya kegiatan-kegiatan, aktivitas atau peristiwa-peristiwa lainnya yang akan terjadi berkaitan dengan rapture. Nah, oleh sebab itu yang ketiga inilah yang akan kita bahas. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang rapture dalam kaitan pandangan yang ketiga ini banyak sekali, saudara. Nah, oleh sebab itu saya nanti akan membatasi dulu. Ya, dengan demikian karena ini berkaitan dengan seluruh peristiwa eskatologis lainnya. Ingat bahwa berbicara tentang eskatologis, maka itu tidak hanya satu topik, tetapi itu berkaitan terus. Dan itulah yang saya percayai, bahwa kegiatan eskatologis itu ada banyak rentetan peristiwa yang akan terjadi. Ya. Kita masuk di terminologi. Ya, kata rapture itu ya, terminologi berasal dari kata diangkat, ya. Diangkat. Dalam bahasa Yunaninya disebut harpagesometa. Ya. Dari kata dasar harpazo. Artinya membawa, to snatch away atau merebut, to seize. Ya. Meraih dalam bahasa Latin, nah, rapture artinya diangkat, terbawa atau diangkat ke atas. Nah, jadi kalau saudara periksa di dalam teks bahasa Yunani, ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dan bahkan di dalam Alkitab lainnya, maka kata rapture itu bukan berasal dari bahasa Yunani, ya, tapi berasal dari bahasa Latin. Justru bahasa Yunaninya tidak tenar gitu kan, tidak setenar bahasa Latinnya rapture. Ya. Padahal justru kata rapture itu berasal dari Yunani yaitu harpazo. Ya. Tetapi justru bahasa Latinnya lah yang lebih terkenal, yaitu rapture. Nah, oleh sebab itu kata inilah yang sering diambil topik ini, ya, nama istilah rapture inilah yang sering dipakai untuk dimasukkan di dalam bagian topik mata pelajaran atau mata kuliah, ya, topik-topik materi kuliah, seminar. Nah, jadi justru yang dipakai adalah rapture. Atau dalam bahasa Indonesia, kalau di Indonesia kita sering mendengar istilah pengangkatan. Nah, ini juga kita sering sangat-sangat familiar di telinga kita. Jadi saya tegaskan bahwa rapture itu ada, pengangkatan itu ada. Ya, kata Latin rapture itu padanan kata dari Yunani harpazo. Ya, diterjemahkan dengan diangkat, yaitu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saya minta satu orang bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Satu orang saja, Enos. Hanya satu orang saja. Yang lainnya tetap di mute ininya. Satu Tesalonika pasal 4 ayat 17. Enos, saya minta Sesudah Enos. itu Saya minta Enos hanya satu orang saja. Ya. Yang lainnya tolong di mute. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tolong ayat 16-nya juga supaya komplit. Ayat 16. Sebab pada waktu
tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, terima kasih. Ya, di-mute lagi tolong. Yang lainnya tolong di-mute. Masih ada suara tolong. Itu Titin ya. Oke. Ya, baik. Sebentar, ini saya akan jalankan apanya. Turunkan slide saya. Agak. Ya, ini kadang-kadang teknologi ini ya. Sabar ya. Waduh. Ini justru diturunkan agak sulit ini. Tadi saya buat langsung layar besar, justru diturunkan agak sulit. Jadi materinya ini ya. Ya, baik. Itu di tampilannya nanti itu belum bergerak ya. Memang begitulah teknologi ya. Oke. Nah, di dalam tadi ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. Di sana dikatakan sebelum peristiwa diangkat ya. Sementara Kristus turun dari sorga. Nah, perhatikan di sana ya. Jadi sebelum terjadi pengangkatan, ya, maka ada peristiwa yang akan terjadi. Ayat 16. Yaitu apa? Yaitu Kristus turun dari sorga. Kristus turun dulu dari sorga. Sebelum terjadi pengangkatan. Jadi dengan demikian peristiwa ini harus diurutkan, ya. Harus diurutkan, yaitu apa? Kristus turun dulu dari sorga. Ya, kemudian di sana ayat 16 ya, semuanya bisa buka di ayat Alkitabnya. Setelah Kristus turun dari sorga, kemudian di ayat 16 dikatakan, maka kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus akan terjadi. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus. Artinya, kita nggak tahu kapan Kristus datang. Ini ingat ya, penting sekali. Kristus datang, tidak seorang pun tahu kapan kedatangannya. Firman Tuhan katakan kedatangannya seperti pencuri. Tidak seorang pun yang tahu. Nah, kemudian dikatakan di sana, ya, maka yang pertama kali dibangkitkan adalah siapa? Mereka yang mati, yang sudah mati di dalam Kristus. Jadi secara status, orang yang hidup dalam Kristus, orang yang percaya kepada Yesus itu ada dua statusnya. Ada dua di dalam secara status. Yang pertama, orang yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, tapi dalam kondisi yang sudah mati. Saya nggak tahu apakah kita nanti waktu Kristus datang, kondisi kita masih hidup atau mati. Iya kan? Saya nggak tahu, kita pun nggak tahu. Iya. Kalau Kristus nanti datang, posisi kita masih hidup, itu berarti nggak lama lagi. Iya dong. Karena kalau dihitung usia, ya kalau kita yang ikut ibadah di sini, ya mungkin paling tua Pak Bram 50. Itu berarti kalau dihitung, kalau kita yakini ya, ini umpama saja. Kalau kita yakini bahwa Kristus datang
dan kita waktu Kristus datang itu kita masih hidup, berarti maksimal ya, karena paling tua Pak Bram berarti maksimal 20 tahun lagi datang. Iya kan? Kalau kita yakin itu yang pertama tadi. Ya. Tapi kalau yang kedua, ketika Kristus nanti datang, kita ini sudah mati. Ya kan? Berarti kita nggak tahu, bisa saja ratusan tahun ke depan nanti. Kita nggak tahu kapan. Di antara kedua itu, mana pandangan yang benar? Jawabannya adalah tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun. Tetapi data Alkitab menjelaskan bahwa itu akan terjadi. Yang pertama, waktu Kristus datang, ada manusia yang masih hidup. Orang percaya yang masih hidup. Itu jelas. Adanya orang percaya yang masih hidup. Yang kedua, adanya orang percaya yang sudah mati. Dan Alkitab katakan yang duluan apa? Yang duluan bangkit siapa? Yang mati. Ya. Yang duluan bangkit adalah yang mati. Dalam Kristus. Yang mati dalam Kristus. Ya kan? Nah, kemudian orang yang mati dalam Kristus itu berarti posisinya di mana? Posisinya di mana mereka ya orang yang mati dalam Kristus? Di dalam tanah, di kuburan. Posisinya di dalam tanah atau di kuburan. Itu berarti mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang ada di dalam tanah, di dalam kuburan. Akan dibangkitkan oleh Tuhan. Bayangkan. Jadi walaupun mereka ada di dalam kuburan, Tuhan bangkitkan mereka. Tuhan kembalikan lagi tubuh mereka. Nanti kita akan bahas juga 1 Korintus 15. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik orang percaya yang bangkit maupun yang diubah akan terangkat bersama. Berarti kita yang masih hidup, itu pakai istilah kita ya. Atau siapapun nanti yang masih hidup ketika Kristus turun dari sorga, ya, mereka yang masih hidup tetapi mereka sudah hidup dalam Kristus, percaya Kristus, maka mereka nanti akan apa? Mengalami apa? Tubuh yang diubahkan. Ya, transfigurasi tubuh, pengubahan tubuh. Ya, tubuh yang diubahkan. Itu dalam 1 Korintus 4 ayat 16 katakan tubuh yang diubahkan. Nanti kita bahas juga 1 Korintus 15. Ya. Dan ingat, di sana dulu kemudian dijelaskan, ya, baik yang mati tadi dalam Kristus yang diberikan tubuh kebangkitan, maupun yang masih hidup yang percaya Yesus, yang tubuhnya diubahkan, ya, ada dua ya, sama-sama menyongsong Kristus di mana? Di angkasa. Dalam bahasa Yunani disebut aera. Angkasa itu atau aera itu adalah yaitu di atmosfer. Di langit ya. Kita percaya ada atmosfer ya, lapisan-lapisan langit ini. Ya, atmosfer itu aera itu atau angkasa ya. Apakah angkasa itu di sorga? Kalau di sorga harusnya disebut di sorga. Tetapi Alkitab katakan di angkasa. Nah ini uniknya. Apakah itu di bumi? Tapi disebut dituliskan di situ adalah di angkasa. Nah ini menarik saudara. Jadi kita diangkat ke mana? Ke angkasa. Angkasa itu di mana? Bisa dikatakan itu di atmosfer, di langit atmosfer sana. Nah itu kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Kemudian dalam ayat ini jelas menyatakan adanya ajaran pengangkatan yang dalam bahasa Latin rapture. Ajaran tentang rapture terdapat di dalam Alkitab. Nah, ini penting. Ajaran rapture atau pengangkatan terdapat di dalam Alkitab dan itu bukanlah hasil buatan manusia, dibuat-buat enggak. Kalau itu ajaran dibuat-buat, maka itu akan gugur. Ajaran rapture ini kita tidak akan percayai. Ya. Rapture ini benar-benar ada, diajarkan di dalam Alkitab. Cuman masalahnya adalah perbedaan pandangan tadi, yang ketiga pandangan tadi.
Nah, oleh sebab itu karena itu diajarkan dalam Alkitab, maka saya pun percaya akan adanya rapture. Berikutnya, ada peristiwa yang akan terjadi, saudara. Yang pertama, tapi ini nanti saya tidak akan bahas, nanti pelan-pelan nanti kita ke depan, kalaupun ada waktu. Kebetulan karena tentang rapture ini lagi sering dibahas, jadi saya ingin mencoba untuk membahasnya ya. Nah, perhatikan, ini banyak sekali nih peristiwa-peristiwa, yaitu ada perkawinan anak domba, ada masa kesusahan besar di bumi, ya. Ya, kemudian ada kedatangan Kristus di bumi sebagai raja, klimaksnya konflik peperangan Armageddon di bumi, kerajaan 1000 tahun, milenium, pemberontakan, kekalahan terakhir iblis, penghakiman terakhir, tata putih, langit dan bumi yang lama, penciptaan langit bumi baru, Yerusalem baru, masa kekalahan. Nah, ini ada beberapa topik-topik yang saya rasa memang tidak mungkin kita bisa tuntaskan dalam pertemuan kita ini. Nah, oleh sebab itu kita fokuskan di tentang rapture. Ya. Oke. Nah, pengangkatan gereja itu diajarkan dalam 1 Tesalonika 4 13 sampai 18 dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Saya meminta salah satu orang ya yang di Desman itu, di tempat Desman, satu orang membacakannya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Oke, 1 Korintus ayat 5 pasal 51 15. Sorry, ayat yang 15 di Pasal 15 ayat 51. ya, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Lanjut. Sampai 55, lanjut. Cepat dibaca, cepat. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, mautlah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55, maka saya akan mencoba beberapa peristiwa ini. Ya, yang pertama kita lihat di sana dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, yaitu apa? Ya, sebelum adanya rapture, maka akan terjadi apa? Penghulu malaikat berseru. Ya, itu tertulis langsung ya di dalam Alkitab. Penghulu malaikat akan berseru. Ada beberapa penafsir berkata bahwa seruan malaikat itulah disebut sangkakala. Tetapi kalau kita cek dalam bahasa Yunaninya, itu memakai kata dan. Artinya malaikat berseru dan sangkakala gitu. Ya. Malaikat berseru dan sangkakala. Jadi bisa dikatakan, jadi ada dua peristiwa, ya. Ada dua peristiwa, yaitu waktu penghulu malaikat berseru, kemudian habis itu sangkakala Allah berbunyi. Gitu. Ada penafsir yang berkata itu seruan malaikat itulah sangkakala itu. Tetapi kalau saya lihat cek dalam bahasa Indonesia itu memakai kata dan, ya, karena itu memakai kata dan, itu berarti adalah suatu peristiwa yang berbeda. Ya, oleh sebab itu,
Ya, bisa oleh sebab itu terjemahan lain itu sangat tepat, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi penghulu malaikat berseru dulu. Siapa penghulu malaikat? Yaitu malaikat Mikael. Ya, jadi dia berseru. Saya nggak tahu seruan malaikat itu gimana ya. Kalau manusia berseru, woi, kan gitu kan. Contoh itu manggil orang gitu. Atau kalau misalnya dalam kaitan rapture, bangun, gitu kan. Ini contoh saja. Yang pasti saya nggak tahu dan Alkitab tidak menjelaskan seruan Mikael karena penghulu malaikat. Penghulu artinya adalah pemimpin malaikat. Jadi malaikat Mikael lah yang berseru. Bagaimana seruannya tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi kalau seruan orang Batak begitu, woi, bangun kalian, woi, gitu kan. Contoh. Kemudian di sana dikatakan dan sangkakala Allah berbunyi. Ini GBI sangkakala nih kayaknya nih. Ini Pak Bram, tugas Pak Bram ini. Iya kan? Nah, jadi sangkakala Allah berbunyi. Artinya apa? Apakah malaikat itu yang membunyikan sangkakala? Jadi pertama dia berseru, kemudian sangkakala itu dibunyikan. Jadi bunyi sangkakala, bat. Waduh Pak, itu trompet Pak. Trompet tahun baru, ya terserahlah gitu ya. Artinya ya sangkakala, pokoknya sangkakala lah. Sangkakala itu kan terbuat dari apa namanya? Dari sangkakala itu terbuat dari tanduk hewan biasanya. Ya, apakah tanduk binatang biasanya dan lain-lain kan gitu. Nah, oke. Kemudian Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Kemudian orang yang mati dalam Kristus bangkit terlebih dahulu. Tetapi tidak semua orang akan mati, semuanya akan diubah. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ayat 52, 1 Korintus 15 ayat 52 katakan apa? Pengubahannya itu dalam sekejap mata. Coba semua sekejap mata, tutup matanya terus buka. 1, 2, 3. Ah, itu Enos, itu bukan sekejap mata, itu melirik cewek itu, Nos. Ini antara sekejap mata dan melirik cewek ini beda-beda tipis nih kayaknya. Jadi sekejap mata itu ya hanya sepersekian detik saja. Ya, sepersekian detik langsung terubahkan. Begitulah kuasa Allah bekerja. Kemudian di sana dikatakan bunyi nafiri yang terakhir. Ayat 52, 1 Korintus 15, bunyi nafiri yang terakhir. Orang mati akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? Keadaan yang tidak dapat binasa. Artinya tubuh kemuliaan itu. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang tidak lagi dapat mengalami kematian. Makanya tadi di dalam ayat 50 berapa tadi ya? 55 di hai maut. Di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan. Maut telah ditelan. Jadi kita akan mengalami kemenangan. Kenapa mengalami kemenangan? Karena ada kuasa kebangkitan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kuasa itulah yang mengubahkan tubuh kita. Sehingga kita memiliki yang disebut dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kemenangan. Tubuh yang tidak lagi dapat dikuasai oleh dosa, tubuh yang pasti mengalami kemenangan. Ya. Nah, oke. Kemudian rapture. Ya. Di manakah tempat kediaman manusia atau orang percaya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya. Dalam Yohanes 15, murid-murid bertanya kepada Yohanes 14 ya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, ya, kemana engkau pergi? Kami pun ingin pergi ke sana. Yesus katakan, ya nanti aku pun akan membawa engkau. Di mana aku berada, engkau pun akan berada. Nah, saudara-saudara, langit dan bumi yang baru. Dalam Wahyu 21 ayat 2, 1 sampai 2. Ternyata menjelaskan bahwa ada langit dan bumi yang baru yang akan disediakan oleh Allah untuk orang percaya. Saya minta salah satu orang baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Ya, mungkin bisa Linda, silakan.
Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Iya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, begini saudara. Bisa tadi dalam pembahasan kita dikatakan bahwa kita akan naik, diangkat kan? Ya, diangkat. Tetapi realitanya bahwa ada begitu banyak teks-teks Alkitab lagi yang menegaskan bahwa surga itu turun. Yerusalem baru itu turun, saudara. Nah, ini berarti bahwa tempat kediaman kita orang percaya adalah di langit dan bumi yang baru. Ayat Wahyu 21 ayat 1 dikatakan di sana ya. Langit dan yang baru dan bumi yang baru. Ya, langit yang pertama itu, bumi yang pertama telah berlalu. Ya. Dan kemudian Yerusalem yang baru itu turun dari sorga. Dan uniknya ya ayat 3 kuncinya ya, ayat paling bawah ya. Lihatlah kemah Allah ada di tengah manusia. Dia bersama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah. Artinya Yerusalem baru itu merupakan apa? Pusat dari pemerintahan Allah, di mana Yesus akan bertahta. Allah Tritunggal akan bertahta di Yerusalem yang baru. Dan dijelaskan Yerusalem yang baru itu nanti ya, yaitu Allah Tritunggal itu akan apa? Bersama-sama dengan umatnya. Artinya di mana? Jadi Yerusalem yang baru itu nanti posisinya akan berdekatan dengan langit dan bumi yang baru. Ini unik saudara. Jadi langit yang bumi dan bumi baru itu diciptakan oleh Allah, itu dibuat kembali oleh Allah, dan kemudian turunlah Yerusalem yang baru. Turun dari mana? Dari sorga. Jadi pemerintahan dari Allah Tritunggal itu berada di tengah-tengah umatnya. Ini menegaskan bahwa apa saudara? Bahwa tempat kita bukan di sorga yang kediaman Allah yang kita pikir sekarang kan? Tetapi justru Allah yang turun. Allah turun. Ya, Yerusalem baru itu tuh turun dari mana? Dari sorga. Dan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Di mana? Di langit dan bumi yang baru, saudara. Langit dan bumi yang baru itu akan didesain kembali oleh Allah. Di dalam kitab 2 Petrus pun dijelaskan di sana. Nah, ini menegaskan bahwa begini. Ya. Kalau tadi pandangan rapture yang kedua ya, kalau masih ingat. Pandangan rapture kedua berkata, ketika kita diangkat, kemudian bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya udah selesai. Padahal pada realitanya, ada aktivitas-aktivitas beberapa kejadian-kejadian lagi. Yaitu apa? Yaitu langit dan bumi yang baru itu tempat di mana siapa? Allah berada. Yesus berada. Turun berdiam di mana? Bersama-sama dengan umatnya. Umatnya di mana? Kita orang percaya di mana? Di langit dan bumi yang baru. Nah, ini realita yang harus mata kita harus celik, saudara. Ya, jadi pandangan yang kedua tadi katakan ya sudah terangkat, sudah selesai. Tidak. Justru ada beberapa ya teks-teks yang lain yang kita harus harmoniskan, kita harus tafsirkan, kita harus benar-benar hati-hati untuk menghubungkannya secara dengan baik, hati-hati. Ya, nah oleh sebab itu ketika tadi gereja naik, ya kan? Gereja naik, kemudian akan turun. Ya. Kemudian akan turun. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru turun dari surga, dan disitulah terjadi kehidupan antara Allah Tritunggal dan umatnya itu sangat-sangat indah. Nah, kemudian di situ kita bisa melihat ya bahwa Allah mendesain langit dan bumi yang baru nanti itu merupakan juga bagian dari pusat pemerintahan sorga. Nah, ini kenapa saya katakan demikian? Karena Allah yang mendesain langit dan bumi yang baru, di mana umatnya itu orang percaya ini kita,
ya, memiliki tubuh kemuliaan, ya, dan artinya sifat dari tubuh kita adalah tubuh kemuliaan, ya. Dan Yesus Allah Trinitas turun, ya, Yerusalem baru turun. Artinya apa? Suasana langit dan bumi yang baru itu benar-benar suasana surga. Ini yang saya mau tegaskan kepada kita. Ada Yerusalem baru turun dari surga, demikian juga langit dan bumi yang baru itu berasal dari Allah. Dengan demikian, maka langit dan bumi yang baru itu benar-benar adalah suasana surga. Jadi nggak salah juga kalau misalnya dikatakan apabila kita orang percaya, ya, mendapat keselamatan, maka kita nanti bersama dengan Allah di surga. Ya, kenapa? Langit dan bumi yang baru itu berasal dari Allah, dan Allah, ya, dari Yerusalem baru itu, dari surga itu akan memerintah bersama di tengah-tengah umatnya. Ya, oke, saudara. Sekian dulu presentasi karena ini mau mati. 1 menit lagi. Ya. 1 menit lagi, jadi kita stop saja ya. Oke. Berarti kita akan buat link yang baru, mau tidak mau. Berarti kita stop dulu ya, karena 1 menit lagi ya. Oke, kita stop dulu ya. Semuanya kita stop dulu, nanti masuk lagi.